Yo, halo teman-teman semua, kembali lagi dengan saya Angga di channel YouTube saya. Di sini kita akan membahas mengenai ilustrasi, media pembelajaran, dan konten edukasi. Pada kesempatan kali ini, saya mau berbagi sedikit tutorial dan cerita saya yang baru saja selesai mengerjakan tugas akhir skripsi. Tugas akhir skripsi saya itu mengenai multimedia pembelajaran interaktif atau yang kita sebut saja MPI. Nah, mungkin di sini ada teman-teman yang nggak tahu MPI ya. Jadi MPI itu adalah multimedia pembelajaran yang berfungsi untuk mempermudah siswa dalam memahami materi pembelajaran. Nah, apa yang membedakan MPI ini dengan media pembelajaran lain? Kalau MPI itu punya yang namanya interaktivitas. Jadi si siswa itu bisa beraktivitas menggunakan media tersebut. Tentu di media itu berisi kayak, mungkin gampangnya teman-teman kayak melihat aplikasi buat pelajaran gitu loh. Ada materinya, ada gamenya di situ. Yang mana multimedia itu bikin siswa itu jadi betah berlama-lama buat belajar lewat aplikasi tersebut. Dia jadi makin paham, biayanya juga mungkin lebih sedikit, dan siswa merasa senang dengan belajar menggunakan aplikasi itu. Nah, mudahnya multimedia pembelajaran interaktif atau MPI itu seperti itu. Oke, kalau di multimedia pembelajaran interaktif atau MPI itu memiliki beberapa elemen ya teman-teman. Ada gambar, ada teks, ada video, ada animasi, ada suara. Nah, jadi kita mengkombinasikan itu sedemikian rupa sampai menjadi aplikasi yang utuh dan bisa digunakan dengan baik. Nah, pada tutorial kali ini saya itu mau berbagi cara membuat multimedia pembelajaran interaktif ini. Mungkin biar lebih gampang saya bagi menjadi 3 tahap aja. Tahap pertama, ketika teman-teman udah merancang multimedianya, aplikasinya, udah tahu isinya itu mau apa aja, udah tahu gambarnya mau seperti apa, tombol-tombolnya mau apa. Nah, teman-teman udah siap di tahap pertama. Nanti kita akan membuat aset desain dan layout menggunakan software, yaitu Adobe Photoshop. Jadi saya akan berbagi tips cara saya membuat aset dan layout ini. Kemudian ketika aset dan layout itu sudah selesai kita buat, kita akan memberikan program supaya menjadi aplikasi. Di tahap kedua ini saya menggunakan software Construct 2. Mungkin di sini teman-teman lebih familiar sama yang namanya Unity, terus Adobe Animate. Ya kayak begitu. Jadi Construct 2 itu juga salah satu software yang namanya Authoring Tools. Kenapa kok Construct 2? Kenapa kok nggak Unity atau Adobe Animate? Karena menurut saya ketika saya skripsian, saya itu kesulitan untuk membuat coding ya teman-teman ya, dan saya bisanya cuma program-program dasar aja. Kalau udah nggak bisa, saya mepet dan bingung. Sampai akhirnya saya menemukan software Construct 2 ini, yang mana kita tidak perlu yang namanya coding. Tinggal kita menata aset dan layout kita, kemudian kita beri aksi. Udah gitu aja. Menurutku itu gampang dan mempermudah, mempersingkat pengerjaannya ya. Nah, jadi saya akan berbagi caranya membuat aplikasi menggunakan Construct 2. Kemudian di tahap 3 kita akan belajar mengekspor aplikasi tersebut menjadi APK atau file Android. Kenapa file Android? Karena di saat ini kan sekarang sedang pembelajaran jarak jauh, dan ketika saya survei kemarin, banyak siswa yang tidak punya laptop kalau misal saya ekspor menjadi aplikasi Excel. Jadi saya ekspor aja menjadi aplikasi Android, dan yang pasti setiap orang tua, setiap siswa itu sudah punya smartphone Android masing-masing. Nah, itu alasannya kenapa Android. Kemudian mungkin kita bisalah sampai ke bagaimana mengupload file Android itu ke Google Play Store. Jadi tahap 3 itu ekspor ke APK dan upload ke Google Play Store.
Begitu. Kira-kira itu aja pembukaannya teman-teman. Nanti pada rangkaian tutorial ini jadi ada 3 video. Yang pertama membuat aset dan layout menggunakan Photoshop, kedua membuat program aplikasinya menggunakan Construct 2, tahap ketiga yaitu mengekspor menjadi APK dan upload ke Google Play Store. Gitu aja, nggak usah berlama-lama. Kita mulai dari tahap yang pertama, yaitu menata layout menggunakan Adobe Photoshop. Oke, silakan simak ya teman-teman. Oke, baiklah teman-teman. Pasti kalian juga sudah mempersiapkan ya rancangan MPI kalian. Biasanya di sini saya sudah menyiapkan storyboard atau rancangan yang akan saya buat. Semoga terlihat ya. Jadi di sini saya biasanya membuat start screen atau layar utama dulu. Kemudian saya coba gambar menunya, informasi materinya, informasi yang lain seperti pengembang, kompetensi semacamnya sampai ke bagian evaluasi. Jadi ini akan mempermudah teman-teman untuk merancang atau membuat desainnya. Seperti itu ya. Kemudian untuk mempermudah atau mencari referensi, biasanya saya membuka website Pinterest. Nah, kata kunci yang biasa saya pakai itu Game UI atau Game UI Start Screen. Nah, di sini seperti inilah bentuk-bentuknya. Yang biasanya saya pakai atau yang saya coba tiru itu bagian judul teman-teman biasanya. Nah, bagian judul ini bisa jadi referensi. Seperti ini karena bentuknya bagus-bagus ya. Selain itu ada juga di bagian start screen-nya atau tampil utamanya. Nah, di sini kayak misal di sini ada tombol play yang besar seperti ini. Di sini ada tombol-tombolnya ternyata nyebar. Ada juga yang mungkin seperti ini misalnya, seperti ini. Nah, ini jadi kalau teman-teman tahu istilah ATM, amati tiru modifikasi. Nah, jadi kita bisa menerapkan itu juga. Kita mengamati, mencari referensi, kemudian kita coba tiru dari yang bisa kita lihat ya. Kemudian kita modifikasi supaya enggak benar-benar sama atau persis. Selain itu, selain judul, kemudian peletakannya, kita juga bisa melihat dari tombol-tombol yang dipakai. Bisa jadi referensi kita nih. Di sini ada juga tombol-tombolnya juga ya. Nah, ini kan bagus-bagus juga. Dan mungkin kalau di sini ada teman-teman yang sekiranya kesulitan atau lagi malas membuat tombol, kemudian memakai tombol ini langsung tanpa modifikasi terlebih dahulu, pastikan itu bukan untuk komersil ya, bukan untuk diperjualbelikan, tapi mungkin ya itu hanya untuk pribadi aja, atau mungkin ya cuman untuk satu kelas itu aja atau gimana gitu lah. Pokoknya kalau bisa sih dimodifikasi biar nggak terlalu sama persis gitu. Nah, di sini kan banyak karena ya seperti inilah. Nah, kita bisa mendownload aja di sini dengan menekan titik 3, kemudian unduh gambar, begitu. Jadi biasanya seperti itu saya teman-teman ketika mencari referensi. Yang pertama pastikan sudah membuat rancangannya atau storyboardnya dulu supaya nanti nggak kemana-mana. Kita punya patokannya nih, oh aku mencari ini, aku mencari tombol ini kayak gitu. Kemudian cari referensinya. Kalau saya biasanya di Pinterest di sini gitu. Oke, langkah selanjutnya kita akan memulai desain di Adobe Photoshop. Yuk kita lanjut ya. Nah, baiklah, di sini saya sudah membuka aplikasi Adobe Photoshop. Di sini saya pakai versi yang CC 2014. Seperti ini tampilannya, teman-teman. Jadi ini saya sudah coba buka project saya sebelumnya. Di sini saya pada layer ini ya, saya membuat tombol-tombol yang sebelumnya ada referensi yang saya sampaikan tadi. Jadi saya coba memodifikasi di bagian tulisannya, kemudian seperti inilah saya tambahi gambar-gambar seperti ini. Jadi saya terinspirasinya dari
bentuk tombolnya yang seperti timbul ini, kemudian ada bagian kayunya. Nah, seperti ini yang saya coba ATM tadi itu. Nah, karena kita nanti akan membuatnya dari konstruk 2, jadi sebaiknya dalam membuat tombol kita buatnya nanti ekspornya ke PNG. Dalam membuat tombol-tombol ini saya bikinnya satu-satu jadinya seperti ini. Jadi saya satu-satu bikinnya, kemudian waktu nanti ekspor saya juga ekspornya satu-satu PNG, atau kita langsung bisa ekspor seperti ini. Jadi nanti motongnya milih tombol-tombolnya ketika ada di konstruk. Nanti saya ajarkan gimana cara ekspor ke PNG satu-satu dengan lebih cepat seperti itu. Nah, kalau teman-teman mungkin mau membuat tombol sendiri, bisa caranya mungkin tombol yang sederhana aja ya. Di sini bisa pakai yang di sini, rectangle tool atau rounded rectangle tool. Bentar, dulu. Oke. Nah, bisa pakai ini, rounded rectangle tool misal di sini, langsung aja buat. Oke, seperti ini. Kemudian kita kasih warna, ini warna yang ada di dalam, biru. Nah, ini garis tepinya warna putih. Nah, PT di sini itu tebelnya ya. Ini. Atau kalau mau ada efek timbulnya ya di bagian gradasi ini. Seperti ini. Nah, ini untuk membuat tombol dari Photoshopnya sendiri. Seperti itu, sama aja nanti jadinya, pokoknya tombolnya PNG yang penting. Lanjut lagi, di sini saya ada layer tampilan aplikasi saya ya. Jadi lagi saya tadi sampaikan kalau saya juga ATM di salah satu bagian judul juga. Jadi saya melihat ada judul yang bagus juga. Ada memakai warna kuning, kemudian backgroundnya coklat, ya bagus. Kemudian saya coba ATM. Nah, di sini jadinya, jadi lebih bagus ya. Nah, tulisannya di sini jadi nggak terlalu monoton. Oke. Ini untuk judulnya. Kemudian ini adalah tombol-tombolnya. Ini tombol yang ini ya. Jadi saya coba rangkai kalau di sini ya. Jadi nanti itu sendiri-sendiri. Backgroundnya nanti ini sendiri, bikin background sendiri, judul sendiri, karakter ini sendiri. Ini cuma hiasan aja sih. Jadi ketika tombol aplikasinya mulai, si karakter ini akan muncul dari bawah ke atas gitu. Nah, ini juga tombol-tombolnya. Seperti inilah tampilannya. Kemudian ketika saya menekan tombol materi nanti akan masuk ke materi 1. Di sini saya mulai membuat seperti ini. Ini sama, jadi saya perlihatkan ya. Nah, kalau misal itu bukan tombol yang bisa ditekan ya, teman-teman bikin aja ini background semuanya. Ini background aja, materi 1, kedatangan penjajahan, ini semuanya jadi satu, kecuali tombolnya aja. Tombolnya nanti disendiriin. Seperti itu. Nanti ini juga bisa dikasih animasi tombol masuknya ini. Nah, mungkin ke sini dulu. Nah, ketika masuk ke tombol materi di sini, ketika materi ditekan, nah saya membuatnya seperti ini. Ada beberapa tombol ya, tombol kembali ke materi, tombol musik, tombol ke kiri dan ke kanan. Di sini ada tombol pemberitahuan, ini slide keberapa, dan tombol saya paham. Saya paham itu nanti masuk lagi ke materi, menu materinya. Jadi di sini itu sistemnya kayak PPT. Ketika kita klik next, nanti dia akan lanjut ke materi selanjutnya, seperti itu. Nah, kalau untuk konstruk biar lebih gampang juga, kita membuat materinya itu di Photoshop sekalian. Sebetulnya bisa sih di konstruknya,
Cuman kalau aku terbiasanya kan apa-apa di Photoshop dulu. Jadi saya semuanya itu siapin semuanya di Photoshop, baru ketika ini udah selesai tak pindah ke Construct, tinggal nambahin fungsi-fungsinya aja. Nah, di sini saya membuat ini menjadi PNG. Jadi saya menyiapkan backgroundnya dulu. Backgroundnya itu ya ini, tiga ini ya. Ini sebenarnya nanti saya jadikan satu file itu PNG ya. Kecuali yang tombol warna kuning semua ini nanti satu-satu, baru yang saya bikin materi juga. Nah, materi seperti ini. Ini saya tata, ada banyak ya, di sini ada 17. Nah, di sini itu teks sama gambar. Jadi nanti ekspor bagian materi ya, ekspor ini teman-teman. Saya hilangin dulu ya semuanya ya. Ini background saya hilangin, background dan tombol saya hilangin. Nah, jadi ini tuh kelihatan putih tok ya. Nah, tetap gak kelihatan. Pokoknya gini, di sini itu ada gambar sama teksnya aja dan PNG, jadi nggak ada backgroundnya. Saya ekspor itu menjadi PNG dan semua materi seperti itu. Total ada 17 kayak gitu. Nah, menurut saya ini akan lebih mudah ya dalam ketika nanti bikin deconstruct-nya. Nah, deconstruct nanti kita hanya tinggal memberi fungsi di tombol-tombol ini. Nanti kita ke sana juga kok. Lanjut lagi di petunjuk. Nah, petunjuk sistemnya juga sama. Jadi kan ketika petunjuk ini ditekan, si ini layar ini itu akan turun dari atas ini. Turun ke sini. Dan dia bisa ditekan kiri dan kanan, sama seperti yang ini. Nah, di sini kan informasinya cukup banyak ya. Ini aplikasinya apa, memuat apa aja, terus gimana cara memainkannya, menggunakannya, seperti itu. Dia akan pop up ya istilahnya, atau gimana ya, dia akan turun, ketika kita tekan OK, dia akan naik lagi ke atas gitu. Nah, jadi yang perlu disiapkan ya didesain seperti itu. Yang terpenting tombol sih menurutku ya, tombol itu satu-satu nge-save-nya ke PNG, atau yang cara kedua itu ya seperti ini, nanti jadikan satu seperti ini. Jadi kita motongnya waktu deconstruct. Tapi kalau saya pribadi biasanya ya saya ekspor aja satu-satu PNG-nya, nanti jadinya seperti ini. Sebentar. Ini ya, ini dia. Nah, nanti jadinya seperti inilah, PNG-nya nanti satu-satu. Nah, untuk mengekspornya supaya lebih cepat, caranya adalah, nah ini itu udah jadi satu-satu ya pokoknya ya, satu-satu PNG-nya. Ini kalau masih ada bentuk folder ini di Ctrl E aja, nanti dia jadi PNG di sini. Nah, ini udah jadi satu-satu. Kita cara ekspornya pilih file, kemudian script, kemudian export layer to file. Oke, di sini kita pilih di mana foldernya, tempat kita naruh PNG-nya. Nah, ketika sudah, kita tulis namanya apa, misal tombol. Kemudian file tab-nya ke PNG 8. Ini transparansi trim layer. Udah gini aja, terus di run. Nah, nanti akan mulai prosesnya dan akan langsung jadi PNG yang seperti ini nanti. Nah, kayak gitu teman-teman. Jadi yang perlu dipersiapkan dalam membuat desain ini, yang pertama tadi dari step pertama tadi kan kita mencari referensi dulu, baik itu tombol, judul,
peletakannya seperti apa. Nah, itu jadi referensi kita dalam perancangannya. Sekarang ketika di Photoshop teman-teman mulai menata sepertinya bagusnya seperti apa, kemudian di tombol-tombolnya nanti seperti apa aja yang dibutuhkan. Untuk di bagian materinya ini juga dan mulai membuat materi seperti ini yang ada gambar, ada teksnya. Nah, yang terpenting bedakan di background dan juga di tombolnya, tombol-tombol ini. Jadi persiapkan itu. Setelah itu kita akan membuat atau memberikan fungsi di aplikasi Construct 2-nya. Ya, seperti itu yang bisa saya jelaskan ya di set dan layout kali ini. Terima kasih. Oke, itu dia teman-teman tutorial untuk menata layout dan membuat desain menggunakan Adobe Photoshop. Semoga teman-teman di sini dapat paham ya dengan apa yang saya jelaskan. Namun kalau teman-teman nggak paham, silahkan tinggalkan di kolom komentar apa sih yang membuat teman-teman nggak paham. Nanti coba kalau saya tahu solusinya akan saya jawab. Oke, gitu aja teman-teman. Jangan lupa tonton di step selanjutnya, yaitu membuat aplikasi menggunakan Construct 2. Udah itu aja. Kalau teman-teman suka sama videonya, jangan lupa klik tombol like-nya, subscribe juga channelnya. Semoga teman-teman juga terinspirasi sama video ini ya. Jadi skripsinya mungkin membuat MPI-nya lebih enak. Begitu. Sampai jumpa teman-teman di video selanjutnya.